kabar Sobat Damai? Kami kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya Leni Januarti Salim dalam BNPT Update. Berita pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta gelar webinar sosialisasi ideologi Pancasila Angkatan ke-5 tahun 2021 pada Jumat 3 Desember 2021. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka tingkatkan pemahaman di kalangan pengurus OSIS SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi DKI Jakarta terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut informasinya. Dalam rangka meningkatkan pemahaman di kalangan pengurus OSIS SMAN. Dalam rangka meningkatkan pemahaman di kalangan pengurus OSIS SMAN dan SMKN se-Provinsi DKI Jakarta terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta gelar webinar sosialisasi ideologi Pancasila Angkatan ke-5 tahun 2021. Kepala BNPT Komjen Pol Borofli Amar dalam paparannya sampaikan pentingnya peran para generasi muda untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena tak dipungkiri transnasional ideologi yang begitu cepat menargetkan kepada anak-anak muda bangsa. Untuk itu perlu terus diadakan sosialisasi serta ruang-ruang diskusi bagi anak muda yang mengandung narasi wawasan kebangsaan. Hal ini tak hanya agar menambah kecintaan terhadap negeri, namun juga sebagai upaya kontraradikalisasi. Dalam rangka melaksanakan kegiatan deradikalisasi Senin 6 Desember 2021, Subdit Lapas Khusus Terorisme BNPT adakan kegiatan temu alumni Pusderat di Lapas Khusus Kelas 2B Sentul, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber Syahrul Munif, alumni Pusderat tahun 2019 yang kini berhasil menjadi seorang wirausahawan. Ini dia berita selengkapnya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan deradikalisasi, Subdit Lapsuster BNPT mengadakan kegiatan temu alumni Pusderat di Lapas Khusus Kelas 2B Sentul pada Senin 6 Desember 2021. Hadir sebagai narasumber Syahrul Munif, alumni Pusderat tahun 2019 yang kini berhasil menjadi seorang wirausahawan di berbagai bidang usaha. Salah satu usaha teranyarnya adalah Kalina Candy. Sesi dibuka dengan diskusi mengenai latar belakang ia ingin kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan ISIS di Suriah hingga sampai pada titik balik kehidupannya yang dimulai saat ia mendekam di Lapas Khusus Teroris Sentul. Dalam implementasinya, program deradikalisasi selalu mengadakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, hingga pembinaan skill dan wirausaha. Dalam pertemuan ini, Syahrul juga mengatakan BNPT berperan penting dalam keberhasilannya saat ini, di mana BNPT menunjukkan keseriusannya dalam hal pembinaan, seperti mentor wirausaha, agar kelak dapat kembali bermasyarakat. Pada kesempatan hari ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi lagi Lapas Sentul untuk memberikan motivasi kepada ikhwan-ikhwan yang ada di dalam. Saya berharap kepada ikhwan-ikhwan segera bisa move on daripada ujian-ujian yang menimpa, bisa kembali lagi mensuarakan Islam yang lebih humanis, lebih rahmatan lil alamin, sebagaimana konsep-konsep keislaman yang dibimbing oleh ulama-ulama, sebagaimana orang-orang soleh maupun yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Hebatnya di program-program di Pusderat, salah satunya tentang kewirausahaan, di mana mentor-mentornya saya dapat sangat luar biasa dari mentor-mentor yang cukup ahli, seperti ada dari tim Majalah Trubus, dari BKHT IPB Bogor, dan dari Universitas Indonesia maupun dari universitas-universitas yang ada di sekeliling dekat-dekat daerah Pusderat sini. Ini menunjukkan bagaimana keseriusan daripada pihak BNPT dalam membina kami untuk kembali ke masyarakat sehingga menjadi manusia-manusia baru yang bisa lebih produktif kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang cinta NKRI. Untuk itu kami sangat bangga dan sangat mensyukuri kami bisa dibina sama pihak Lapas BNPT.
Sebuah perjalanan yang tidak mudah tentunya untuk bangkit dan menghapus stigma buruk seorang mantan narapidana terorisme. Ia pun berpesan pada warga binaan Lapsuster agar cepat bangkit ketika nanti kembali berkehidupan sosial, serta membuat stigma negatif dapat pudar dengan terus fokus dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri. Berita selanjutnya, jelang pergantian tahun, Unit Kerja BNPT paparkan evaluasi kinerja tahun anggaran 2021. Masing-masing unit sampaikan target yang telah tercapai, baik kegiatan dan program yang diselenggarakan hingga realisasi anggaran. Jelang pergantian tahun, Unit Kerja BNPT paparkan evaluasi kinerja dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar pada 6 Desember 2021. Berlokasi di Gedung Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat, rapat dihadiri oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, serta auditor madya. Masing-masing unit sampaikan target yang telah tercapai, baik kegiatan dan program yang diselenggarakan hingga realisasi anggaran. Seperti Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaendra, yang menyampaikan terkait perkembangan jaringan teror baik dalam tingkat global maupun regional, termasuk pergerakan kelompok Taliban dan dampaknya terhadap jaringan terorisme Indonesia, apalagi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Lanjutkan adalah tetap mendeteksi pergerakan dari kelompok Taliban ini, terutama simpatisan yang ada di Indonesia. Nah, jangan sampai simpatisan yang ada ini mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Narasi yang perlu kita bangun adalah biar bagaimanapun Taliban adalah sangat pro dengan kekerasan. Kekerasan ini tidak boleh menjadi model bagi masyarakat kita. Hasil evaluasi dalam rapat pimpinan berkala BNPT menjadi acuan tiap unit kerja untuk meningkatkan kinerja dan merumuskan rencana kerja di tahun berikutnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Biro Umum BNPT gelar tes seleksi kompetensi dasar CPNS BNPT tahun anggaran 2021. Seleksi ditinjau langsung oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, serta Kepala Biro Umum Marsma TNI Fanfan Infansyah. Berikut berita selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Biro Umum BNPT gelar tes seleksi kompetensi bidang CPNS BNPT tahun anggaran 2021. Turut meninjau jalannya tes adalah Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, serta Kepala Biro Umum Marsma TNI Fanfan Infansyah. Kegiatan yang dilaksanakan di Skadik 505 Kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma ini diikuti oleh 111 orang peserta. Sesi pertama merupakan tes tulis bahasa Inggris, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni tes wawancara berbahasa Inggris. Para peserta yang mengikuti pun antusias dan optimis untuk dapat mengikuti ujian secara maksimal. Persiapannya tentu dari tes kesehatan, saya sudah dari jauh-jauh hari siapi untuk tes kesehatannya, lalu ada persiapan tes SKB, psikotes, bahasa Inggris, saya juga ada persiapan dari internet dan membeli bukunya. Optimis nggak? Optimis lolos. Nantinya dari tes ini BNPT akan menerima 56 CPNS untuk ditempatkan pada semua formasi. Dalam rangka tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan KAI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran mengawali rangkaian acara dialog wawasan kebangsaan bersama PT Kereta Api Indonesia di Stasiun Gambir. Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Desember 2021 diselenggarakan di beberapa stasiun yang termasuk ke dalam 8 daerah operasional KAI di Pulau Jawa. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran mengawali rangkaian acara dialog wawasan kebangsaan bersama PT Kereta Api Indonesia KAI di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada 8 Desember 2021. Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Desember 2021 untuk insan KAI ini diselenggarakan di beberapa stasiun yang termasuk ke dalam 8 daerah operasional KAI Pulau di Jawa.
Bertemakan membangkitkan rasa nasionalisme dan anti-radikalisme, Didik Hartantyo selaku Direktur Utama PT KAI membuka acara sekaligus sampaikan bahwa meskipun masih berada dalam kondisi pandemi, KAI berkomitmen untuk selalu membangun semangat kebangsaan dan anti-radikalisme bersama BNPT di lingkungan kerja KAI. Tujuannya adalah karena direksi, komisaris, semua sayang kepada insan-insan kereta api. Untuk itu, sebagai orang tua, kami semua, direksi dan komisaris, ingin menjaga seluruh insan-insan kereta api agar tetap bekerja dalam koridor yang benar. BNPT lah yang tahu bagaimana menyentuh hati nurani kita agar kita tetap bekerja dan beribadah sesuai dengan ajaran kita masing-masing dalam koridor yang benar. Bersama dengan Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo beserta pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, serta pejabat administrator BNPT. Diskusi berlangsung komunikatif bersama para peserta. Selain stasiun Gambir, ada pun stasiun yang dikunjungi pada hari pertama ini adalah stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, dan stasiun Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan kepada insan KAI bahwa 80% pengguna media sosial adalah generasi muda yang dalam masa pencarian jati diri. Jika tidak memiliki daya tangkal, maka mereka rentan tersusupi propaganda terorisme. Kita bisa hitung cukup banyak pelaku-pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia. Mulai dari pelaku bom Bali sendiri yang 12 Oktober 2002 itu yang pengemudi L300-nya di depan Sari Club itu juga berusia 20 tahun. Demikian juga 1 Oktober 2005 itu yang di beberapa kafe, di Rajas Cafe, di Cafe Menega yang di Jembaran itu usianya juga 20-an. Demikian juga kemarin pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral yang berada di Makassar itu adalah juga suami istri. Usianya sudah agak lebih tua, 25 sampai 26 tahun. Kemudian ada wanita yang masuk ke halaman Mabes Polri, Zazkiyah Aini, usianya 25 tahun. Itu juga contoh mereka yang terhubung dengan sosial media dan kemudian tidak bisa mengendalikan dirinya. Sementara itu, untuk membangun daya tangkal yang dimaksud, Majen TNI Nisan Setiadi selaku Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi sampaikan, hal tersebut dapat dimulai dari saling menghargai perbedaan. Perbedaan itu adalah sesuatu sunatullah, ya Bib. Sunatullah itu memang kita diajarkan untuk berbeda, tidak boleh dipaksakan dengan tadi namanya. Makanya kita hindari tadi radikalisme, memaksakan kekerasan, memaksakan kehendak dengan kekerasan, radikalisme. Radik itu keras, memaksakan sesuatu dengan kekerasan. Profesor Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi juga sampaikan ciri kelompok radikal intoleran yang berada di tengah masyarakat. Ciri yang kita bisa identifikasi adalah ada 4. Ya, yang pertama adalah menolak Pancasila. Yang kedua menolak NKRI, yang ketiga intoleran, ngomong salah semua, pemerintah salah semua, tidak siap berbeda. Bapak Deputi tadi mengatakan itu sunatullah, kita diciptakan berbeda. Karena kalau Tuhan mau, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah, kita satu umat saja. Tapi kalau satu macam, laki-laki semua siapa yang mau melahirkan? Yang keempat cirinya, kalau tadi mempertanyakan ciri adalah suka-suka mengkafirkan. Kafir-kafir, ini bukan, tidak ada kaitannya dengan agama ini. Karena di Indonesia secara sosiologis semua beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang beriman itu bersaudara, atau semua orang yang memiliki keimanan bersaudara. Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan KAI di Stasiun Kereta Api Bandung pada 24 September silam. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menyebarkan kontra narasi
kontra propaganda dan kontra ideologi agar para peserta memiliki daya cegah dan daya tangkal dalam menghadang propaganda terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir secara virtual dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPK. Dilaksanakan secara daring dan luring, acara juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga seluruh pemangku kepentingan negara. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir secara virtual dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 9 Desember 2021. Dilaksanakan secara daring dan luring, acara tak hanya dihadiri oleh jajaran KPK, namun juga oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan daerah dan aparat penegak hukum, serta dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri sampaikan tema Satu Padu Budaya Anti Korupsi diangkat untuk memberikan kesempatan dan mengajak segenap anak bangsa dalam memberantas serta melakukan aksi-aksi terkait pemberantasan korupsi. Layaknya terorisme, korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa yang dimana dampaknya sangat besar dan merugikan. Untuk itu masyarakat harus bersatu padu untuk memberantas kejahatan korupsi dan terorisme guna terciptanya Indonesia yang damai dan harmoni. Melanjutkan rangkaian kegiatan bersama PT Kereta Api Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan warung NKRI di area Stasiun Solo Balapan. Di waktu yang sama, warung NKRI juga diresmikan di Stasiun Malang Baru yang nantinya akan dikelola oleh 7 mitra deradikalisasi dan 2 penyintas asal Jawa Timur. Melanjutkan rangkaian acara bersama PT Kereta Api Indonesia KAI menggunakan kereta Inspeksi 4, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan warung NKRI di area Stasiun Solo Balapan pada 9 Desember 2021. Turut hadir Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo dan pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, pejabat administrator BNPT, serta jajaran insan KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta. Warung yang berbasiskan konsep pembangunan kesejahteraan ini dikelola oleh 6 mitra deradikalisasi dan 2 penyintas yang akan membuka usaha di bidang kuliner serta kerajinan tangan. Rencana saya mau coba produk lain karena kan mengingat lokasinya di stasiun, jadi kan nggak mungkin kalau bakar-bakar menggunakan api. Jadi di sini nanti saya mau usaha mungkin fast food, makanan-makanan yang mudah dibawa saat perjalanan. Di waktu yang sama, warung NKRI juga diresmikan di Stasiun Malang Baru yang nantinya akan dikelola oleh 7 mitra deradikalisasi dan 2 penyintas asal Jawa Timur. Konsep warung dipilih karena erat dengan aktivitas ekonomi. Ornamen kebangsaan melekat pada warung ini akan menjadi semangat membangun kemandirian ekonomi. Jadi ini adalah juga merupakan sarana edukasi. Yang berikutnya adalah dengan kerjasama PT KAI ini adalah ruang bagi kita untuk menjalankan program deradikalisasi yang diamanatkan dalam undang-undang. Jadi negara perhatikan mendampingi proses reintegrasi antara penyintas dan juga ex-napiter yang disebut mitra deradikalisasi ke dalam masyarakat. Dalam upaya pendampingan itu antara lain juga berkaitan dengan membangun semangat kemandirian pada sektor ekonomi. John Roberto selaku Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI berharap kegiatan ini dapat mencegah potensi radikalisme khususnya di kalangan insan KAI. Kami berharap agar melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme kepada seluruh insan KAI untuk mencegah adanya potensi tindak pidana terorisme di lingkungan KAI
serta menciptakan lingkungan kerja serta perilaku yang bebas dari paham radikal terorisme. Selain peresmian warung NKRI, ada pun dialog wawasan kebangsaan juga digelar di Stasiun Madiun bersama dengan Insan KAI Daerah Operasional 7 Madiun. Komunikasi berjalan dengan aktif membahas terkait penyebaran propaganda terorisme di masyarakat bersama ciri dan pencegahannya. Profesor Irfan Idris tekankan bahwa oknum teroris tak bisa dilihat dari penampilan. Ada yang beredar yang menyatakan kalau cingkrang itu pasti radikal. Kalau ada wanita yang berpakaian hanya matanya kelihatan, itu pasti radikal. Tidak sama sekali, karena itu budaya. Kegiatan yang berlangsung merupakan bentuk tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan KAI yang di Stasiun Kereta Api Bandung pada 24 September silam. Melalui dialog kebangsaan dan warung NKRI, kedua belah pihak berkomitmen untuk bersama lakukan kontraradikalisasi dan radikalisasi sebagai bentuk dari pencegahan tindak pidana terorisme. Di hari terakhir rangkaian kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama PT Kereta Api Indonesia gelar dialog kebangsaan di Stasiun Ketapang Banyuwangi serta Stasiun Semarang Tawang. Tak hanya itu, Kepala BNPT juga resmikan warung NKRI ketiga yang berada di Stasiun Surabaya Gubeng. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta John Roberto selaku Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI resmikan warung NKRI di Stasiun Gubeng Surabaya pada 10 Desember 2021. Warung nantinya akan diisi oleh produk UMKM dari 6 mitra deradikalisasi serta 2 penyintas yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo. Rencananya para mitra binaan BNPT akan menjual aneka ragam makanan siap saji hingga produk sandang. Para mitra binaan BNPT respon positif kehadiran warung NKRI, terutama dalam kondisi masa pandemi. Warung NKRI itu sebuah hal yang baru terutama untuk penyintas yang dalam tanda kutip mengalami dampak pandemi yang sebelumnya bekerja lalu di PHK atau pemutusan pekerjaan gitu, jadi bisa menambah penghasilan lah. Ini sangat bagus ya, dibuatkan wadah seperti ini sangat membantu kita untuk mengembangkan usaha-usaha kita. Acara dilanjutkan dengan dialog wawasan kebangsaan yang juga diselenggarakan di Stasiun Ketapang Banyuwangi serta Stasiun Semarang Tawang. Komjen Pol Boy Rafli Amar mengajak seluruh insan KAI untuk selalu waspada dan melawan ideologi terorisme karena target propagandanya tak memandang status sosial. Sama dengan PT KAI, mari sama-sama kita lawan ideologi terorisme yang berbasis kekerasan, yang anti kepada NKRI, anti kepada Pancasila, anti kepada konstitusi negara kita. Nah, kita adalah generasi penerus bangsa yang tentunya cinta kepada negara ini, perlu kewaspadaan karena masuk kepada yang generasi muda. Generasi muda ini bisa jadi adalah karyawan PT KAI, saudara kita, anak kita, atau sahabat kita yang terpapar. BNPT dan KAI bersinergi dalam melaksanakan upaya deradikalisasi serta kontraradikalisasi melalui kegiatan dialog wawasan kebangsaan dan peresmian warung NKRI yang dilaksanakan pada 8 hingga 10 Desember 2021. Bersama, BNPT dan KAI mengunjungi 10 stasiun yang berada di 8 daerah operasi KAI di Pulau Jawa dengan menggunakan kereta inspeksi generasi 4. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Leni Januarti Salim, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.